Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Kali ini kita akan membahas tentang pecahan biasa. Apa yang dimaksud dengan pecahan biasa? Pecahan biasa adalah jenis pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, apa maksudnya? Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Misalnya 3/4 yang disebut sebagai pembilang itu yang atas, sedangkan yang dimaksud dengan penyebut itu yang bawah. Jadi pembilangnya 3 sedangkan penyebutnya 4. Contoh lain misalnya 5/6 yang disebut sebagai pembilang itu 5 sedangkan penyebutnya 6. Jadi pembilang yang atas, penyebut yang bawah. Berikutnya 1/4. Kalau ditanya yang mana penyebutnya? Nah, karena yang ditanya penyebut berarti yang bagian bawah yaitu 4. Sedangkan pembilangnya yang atas yaitu 1. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Nah, sekarang coba perhatikan soal-soal berikut ini. Silahkan kalian kerjakan berdasarkan pembahasan tadi. Dan kita akan lihat apakah jawaban kalian sudah benar. Sekarang kita periksa sama-sama ya. Nomor 1, pembilangnya 3, penyebutnya 5. Maka nilainya sama dengan berapa anak-anak? Ya, 3/5. Nomor 2, penyebutnya 7, pembilangnya 4. Maka berapa nilainya? Ya, jawabannya 4/7 ya. Bukan 7/4, karena kan pembilangnya harus di atas, penyebutnya harus di bawah. Jadi jawabannya 4/7. Nomor 3, 4/5. Berapa pembilangnya dan berapa penyebutnya? Pembilangnya adalah 4, sedangkan penyebutnya adalah 5. Nomor 4, 3/8. Berapakah penyebutnya dan berapakah pembilangnya? Ya, penyebutnya sama dengan 8, sedangkan pembilangnya adalah 3. Bagaimana anak-anak? Pembahasan hari ini mudah ya. Jadi kalian perlu ingat pembilang bagian atas, sedangkan penyebut bagian bawah. Jangan sampai tertukar ya. Nah, sekarang perhatikan soal berikut ini. Misalnya kalian punya kue. Lalu kuenya diiris, dibagi menjadi 3. Setelah itu, 1 potong kalian makan. Nah, pertanyaannya, berapa bagiankah yang dimakan? Lalu, berapa bagiankah sisanya? Nah, bagaimana cara jawabnya? Kuenya tadi dibagi menjadi 3. Berarti kalian tulis per 3. Lalu berapa bagian yang dimakan? Karena yang dimakan adalah 1 potong, kalian tulis 1 di atas. Jadi jumlah kue yang dimakan sama dengan 1/3. Lalu berapa sisanya? Caranya sama seperti tadi. Karena kuenya dibagi 3, jadi tulis per 3. Nah, sisanya yang tidak dimakan ada 2, berarti kue yang tersisa atau kue yang belum dimakan sama dengan 2/3. Nah, soal berikutnya misalnya tempe. Tempenya diiris sama ibu menjadi 5. Nah, sekarang 2 potong digoreng sama ibu. Pertanyaannya, berapa bagian tempekah yang digoreng? Dan berapa bagian tempekah yang tidak digoreng? Nah, sekarang coba kalian jawab. Sekarang kita periksa ya, jawaban kalian sudah benar atau belum nih. Nah, caranya, tadi tempenya diiris jadi 5 ya. Jadi 5 potong. Nah, berarti kalian tulis per 5. Lalu, yang digoreng 2 potong. Berarti kalian tulis di atasnya angka 2. Jadi, jumlah tempe yang digoreng sama ibu adalah 2/5 bagian.
Nah, lalu berapa sisanya? Caranya sama ya. Karena dipotong tempenya menjadi 5, berarti tulisnya per 5. Nah, tadi digorengnya 2 kan? Berarti sisanya tinggal berapa? Tinggal 1, 2, 3. Berarti ada 3. Berarti jumlah tempe yang tidak digoreng sama dengan 3 per 5. Bagaimana anak-anak? Pembahasan kita tadi tentang pecahan biasa. Apakah kalian sudah paham pengertian dan contoh dari pecahan biasa? Nah, yang perlu kalian ketahui adalah pecahan yang nilai pembilangnya lebih kecil atau kurang dari penyebutnya itu disebut pecahan murni. Sedangkan pecahan yang pembilangnya lebih besar atau lebih dari penyebutnya itu disebut pecahan tidak murni. Nah, pecahan tidak murni itu bisa diubah menjadi pecahan campuran. Begitu juga sebaliknya. Lalu apa itu pecahan campuran dan bagaimana cara mengubahnya? Dari pecahan tidak murni menjadi campuran. Nanti kita akan bahas di video berikutnya ya. Sampai jumpa.